Selamat siang teman-teman. Di dunia ini ada begitu banyak film-film tentang romantis. Mungkin kalau kamu buat film pun ceritamu nggak kalah menarik dari cerita-cerita seperti ini. Buat kamu-kamu yang suka pacaran tentunya ya. Yang muka-muka suka pacaran kelihatan dari sini kok ya. Jadi hari ini saya pikir tema yang diberikan tentang Are you really the one? Bicara soal cinta, bicara soal pacaran, kekasih hati dan sebagainya. Bukan satu hal yang asing. Karena mungkin ini sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita. Saya mau tanya, berapa banyak sih di antara teman-teman yang saat ini sedang memadu kasih atau sedang berpacaran? Angkat tangan, jangan malu. 1, 2, 3. Ya, tidak banyak. Yang tidak ngaku, angkat tangan 1, 2, 3. Nah, yang masih single, angkat tangan dong 1, 2, 3. Yang masih single, angkat tangan yang tinggi. Dan silakan saling lihat kiri kanan. Inilah prospektif kamu ya. Prospektif calon. Teman-teman, mari kita buka firman. Ada satu kisah cinta yang juga tidak kalah romantisnya di dalam Alkitab. Kira-kira kisah cintanya siapa? Siapa? Adam dan Hawa. Siapa? Buka Kejadian 24 yuk. Kejadian 24. Sudah? Kejadian 24. Kita lihat ayat yang ke-62 sampai ke-67. Kejadian 24, 62 sampai 67. Udah? Kejadian 24, 62 sampai 67. Perhatikan ini romantis loh. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Bukan jatuh cinta sama untanya pastinya. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu. Teman-teman yang cewek baca 1, 2, 3. Jawab hamba itu. Yang hamba angkat jawab. Enggak usah ya. Biar saya yang jawab aja. Dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Teman-teman setuju ya bahwa ini kisah yang romantis? Enggak juga ya, ada hamba, ada unta soalnya ya, merusak suasana ya. Enggak juga ya teman-teman, ini adalah kisah yang romantis kok. Bayangin Ribka lagi on the way menuju ke rumahnya si Ishak. Tiba-tiba dia melayangkan pandang, ada cowok ganteng misalnya lagi berdiri, lagi berjalan ke arah dia. Langsung dia bilang, berhenti pak keretanya sih. Langsung dia turun. Dia lihat pandang itu cowok ganteng. Dia tanya hamba, siapa itu laki-laki yang menuju ke arah sini? Lalu hamba itu berkata, dialah si itumu, gitu. Si Ishak. Si Ishak rupanya juga melayangkan pandang. Teman-teman saling melayangkan pandang. Teman-teman setuju nggak peribahasa yang berkata cinta datang dari mana? Dari mata turun ke dalam hati. Itu cinta apa ya? Kalau cinta dari mata turun ke dalam perut, yang pasti cinta makanan. Kalau cinta yang menuju ke hati, saya pikir ini sesuatu yang mungkin kita pernah alami. Pernah nggak sih kamu cowok ngelihat satu cewek tiba-tiba langsung kamu terpana? Atau cewek ngelihat komputer tiba-tiba biasa aja gitu ya, biasa aja komputer biasa aja. Tiba-tiba ngelihat temen anak baru misalnya, terpana. Kemudian mata ketika menatap mata, lalu timbul getaran yang aneh. Getaran ini kalau kamu nggak tahu apa-apa ya, misalnya polos, baru datang dari deso gitu. Ini rasa apa ya, Ci? Gitu. Rasanya aneh deh, Ci. Kalau ngelihat dia, waduh, muka merah, Ci. Ngomong suara bisa ngebodoh, Ci. Saya bisa ngeblow on sama dia. Ini cewek blow on suara gitu. Jadi suara tuh enggak keluar. Tangan tuh keringetan, gemeteran, serba salah, garuk-garuk sini, garuk-garuk sini. Apa ya, Ci? Perasaan apa ya, Ci? Itu namanya apa sih, teman-teman? Salah tingkah namanya ya. Tapi salah tingkah kenapa? Itu adalah perasaan yang namanya cinta. Sekarang coba kita selidiki ini teman-teman, kenapa sih bisa ada cinta dalam diri kita? Kenapa bisa ada cinta? Kenapa dalam diri kita bisa ada cinta? Yuk, kamu yang belakang yang senyum-senyum, yang bajunya biru. Kenapa ada cinta sih? Kamu tahu nggak kenapa ada cinta dalam diri manusia? Ya. Ini kayak mic saya nih bermasalah. Kenapa bisa ada cinta dalam diri manusia?
Nggak tahu. Oke, yang lain. Ada yang tahu nggak? Kenapa ada cinta dalam diri manusia? Yang mikir mana yang mikir ya? Yang muka mikir. Muka mesum nggak usah deh. Yang muka mikir ya, muka mikir. Nggak ada ya, nggak ada. Semua baik-baik, semua baik-baik. Yang depan, kamu yang lagi googlein. Kamu udah dapat berita di Google. Ya, dipijitin langsung. Kenapa manusia bisa ada cinta? Yang nanya di sini, jangan di belakang dulu. Kamu pilih belakang atau sini? Belakang ya. Ya udahlah, saya memang cinta. Kenapa manusia ada cinta? Ya, ini nanya jawaban. Terbiasa ya kamu ya. Di ujian gini ya. Ini mengganggu sekali ya. Apa nggak usah mic? Jangan ya, nanti sesi berikutnya suara saya udah habis. Jawabannya apa tadi? Oh, belum ya. Oke. Teman-teman, kenapa bisa ada cinta dalam diri kita? Mari kita buka dalam Kejadian 1. Ini adalah asal mula pertama kali Tuhan ciptain manusia. Kejadian 1. Yang tadi Kejadian 24 kamu kasih pita warna merah. Tandai dengan pita warna merah. Biru boleh nggak? Ya boleh aja, kenapa enggak ya kan? Kejadian 1 ayat 28. Ya? Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah Baik, teman-teman, pernah nggak kamu memikirkan ayat ini? Ini adalah ayat originale manusia diciptakan. Tujuannya apa? Bayangin ketika pertama orang invent something, kemudian dia perlihatkan pada publik, dia akan bilang ini alat, orang pasti menanti-nanti apanya? Satu, namanya, tapi yang kedua adalah fungsinya. Ini alat bentuknya kayak jam, tapi fungsinya apa? Orang harus jelaskan. Ketika tahu fungsinya, maka alat ini maka fungsi itu menentukan alat ini bagus apa enggak, keren apa enggak. Karena semua dari fungsinya. Sebuah pisau menurut kamu bagus apa enggak? Baik atau enggak? Sebuah pisau baik apa enggak? Baik kalau apa? Kalau buat motong siapa? Motong si sayur ya kan? Tapi kalau jahat kalau apa? Motong manusia itu berjahat. Jadi suatu benda sifatnya memang netral. Nggak seneng nih, nggak ada yang nggak seneng nih. Sebuah benda sifatnya netral, tetapi menjadi baik atau tidak baik dilihat dari fungsinya. Jadi fungsi itu begitu penting. Kamu fungsinya baik atau enggak, lihat dari fungsinya. Kalau kamu untuk kebaikan, maksudnya membuat hati orang senang, berarti kamu orang baik. Fungsinya, setiap orang ada fungsinya. Jadi ya. Nah teman-teman, ketika Tuhan pertama kali ciptain manusia, kita menanti dong ya. Kira-kira fungsinya apa? Mau tahu fungsinya? Baca firman. Dan firman Tuhan berkata fungsi manusia pada awalnya ada 2. Dan fungsi ini adalah order atau command atau mandat, perintah. Yaitu yang pertama adalah untuk kawin, menikah ya, maksudnya menikah ya. Kawin senyum. Kawin, yang kedua adalah untuk karya. Kawin, karya. Yang pertama untuk kedua menikah ya, menikah. Kedua untuk karya. 2 hal itu adalah perintah. Tuhan perintah pada manusia. Yang pertama, kawin dalam arti beranak pinak, beranak cucu maksudnya. Yang berkarya artinya usahakan bumi. Pak, gimana dong, Pak? Nanti aja. Dan 1, 2. Kayaknya lebih bagus suaranya ya. Atau suara saya memang bagus? Enggak juga ya. Oke. Perintah, itu awalnya perintah. Tapi yang amazing adalah gini. Pernah nggak kita pikir bahwa perintah kita pasti nggak suka? Siapa sih yang suka diperintah gitu kan teman-teman? Tetapi lama-lama perintah itu berubah menjadi need, kebutuhan. Buktinya adalah karya, contohnya karya. Teman-teman seneng nggak kalau misalnya libur? Nggak seneng dong ya? Seneng nggak libur? Seneng. Oke, libur seneng. Tapi kalau misalnya liburnya sampai setahun karena di drop out, seneng apa nggak? Perasaan kamu tiap hari gimana di rumah? Bosen, galau? Galau itu istilah yang keren banget, galau. Bosen, galau, dan sebagainya. Malah teman-teman, kalau kamu terus-menerus nggak punya kerjaan kayak gitu, bisa ada pikiran untuk memuji diri. Pikiran untuk merampok. Kamu bilang apa sih merampok? Merampok. Pikiran untuk merampok. Bisa untuk bunuh diri sampai loh teman. Kenapa? Desperate loh. Kenapa desperate? Karena nggak ada bisa lakuin apa-apa. Teman-teman, kamu tahu nggak? Itu pertama perintah loh dari Tuhan. Tapi berubah menjadi kebutuhan. Artinya kalau gue nggak kerja, gue nggak kuliah, itu rasanya gimana gitu. Nah teman-teman, yang pertama juga sama. Untuk menikah, untuk kawin. Itu pertama perintah loh. Kamu beranak cucu ya. Tapi lama-lama berubah menjadi, Pak, mau kawin, Pak. Nggak boleh, masih kecil. Tapi Pak, udah mau kawin, Pak, gitu ya. Sampai kamu tuh rasa, siapa sih ini yang pengen menikah, angkat tangan. Yang pengen menikah. Ini memang sensitif ya. Bukan sentimen. Yang mau menikah di ruangan ini angkat tangan. 1, 2, 3.
yang someday akan menikah? Turun tangan. Yang bilang nikah, enggak lah, jauh itu dari pikiran gua. Jangan pernah berpikir untuk menikah. Angkat tangan, 1, 2, 3. Enggak ada. Ada ya? Oh, kamu garuk-garuk doang. Jadi semuanya setuju ya? Semua setuju bahwa kita tuh pengen nikah. Kita yang pingin apa orang tua yang nyuruh? Jawab jujur. Pingin atau memang ada yang suruh? Kapan ya mama gendong cucu? Ya ma, sabar ma. Kamu kenapa belajar terus ya? Udah mahasiswa abadi bertahun tahun masih mau belajar. Kapan? Siapa? Kamu pilihan sendiri atau disuruh orang? Yang disuruh orang tua angkat tangan 1, 2, 3. Jangan malu ya, kan ada orang tua yang nyuruh ya. Padahal kamu nggak mau nikah sebenarnya gitu ya. Yang mau sendiri angkat tangan 1, 2, 3. Mau sendiri, mau menikah sendiri. Ya, kamu kecele ya, angkat tangan tadi kecele ya. Nikahilah dirimu sendiri, itu salah ya. Yang mau menikah atas dasar pilihanmu sendiri, angkat tangan 1, 2, 3. Baik, teman-teman, ini berarti membuktikan bahwa dari mandat berubah menjadi need, menjadi kebutuhan. Dari perintah berubah menjadi kebutuhan. Tidak perlu disuruh pun, kamu sekarang udah mulai pacaran, udah mulai pacaran. Nah teman-teman, tapi sekarang kita pikir yuk, pacaran dengan cinta ada hubungannya enggak? Kamu yang kacamata, yang bajunya kotak-kotak, laki-laki. Ya, ada apa hubungannya? Sorry apa? Dua apa? Apa sebentar tadi? Cukup dekat. Iya, cukup dekat. Apa hubungannya antara pacaran dengan cinta? Orang jatuh cinta pasti pacaran nggak? Enggak. Orang yang pacaran pasti ada cinta nggak? Enggak. Bingung ya teman-teman ya. Tapi umumnya ada hubungannya lah ya teman-teman. Tapi sekarang yang kita mau lihat adalah begini. Teman-teman, siapa yang bergumul dengan teori evolusi? Ada yang bergumul dengan teori evolusi? Ada teman-teman? Ada yang bergumul dengan teori evolusi? Nggak ada? Puji Tuhan, amin, haleluya. Nggak ada ya teman-teman. Jadi teori evolusi itu membingungkan kita. Kenapa? Karena teori evolusi itu sangat logis. Jadi kalau kita lihat teorinya ya, itu kan sangat logis ya. Kita mirip banget dengan monkey. DNA kita mirip banget dengan genetika kita mirip dengan pig gitu ya. Jadi kita kayaknya mirip banget dengan hewan. Itu teori evolusi. Padahal teman-teman, sebenarnya Alkitab sudah menjawab. Yaitu begini, Alkitab berkata bahwa manusia dengan hewan unsur pembentuknya sama, yaitu apa? Yaitu apa? Kamu nggak tahu unsur pembentuk kita apa? Apa unsur pembentuk kita? Hah? Debu dan tanah. Kamu baca Kejadian 2, hewan pun diciptakan dengan tanah loh guys. Jadi manusia, hewan ciptain dengan tanah yang sama. Maksudnya dari tanah, unsurnya sama. Makanya evolusi bingung, kok sama? Ya memang unsur pembentuknya sama. Tetapi jangan pernah mau disamakan dengan hewan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang beda yang Tuhan tambahkan dalam diri manusia, yaitu apa? Akal budi roh. The image of God, itu gambar dan rupa Allah. Yang kedua adalah nafasnya Tuhan. Ini apa ya? Nafasnya Tuhan. Dan ini buat kita beda dari hewan. Jangan pernah mau disamakan dengan hewan. Hewan setingkat ini, manusia walaupun unsurnya sama, karena dignity yang Tuhan berikan itu, harkat martabat yang Tuhan berikan itu, kita lebih tinggi dari hewan. Setuju? Mulai hari ini jangan pernah manggil temanmu dengan panggilan cumi gitu ya, atau unta lo, jangan ya. Kita nggak boleh samakan orang dengan hewan, karena kita lebih tinggi, itu yang Tuhan berikan. Kalau dia cumi, dia nggak bisa apa? Nggak punya image of God. Yang kedua, dia nggak punya nafas Allah. Kalau dia punya image of God dan dia punya nafas Allah, berani manggil cumi, kamu menghina pencipta. Mulai sekarang, mari kita berdoa, kita bertobat satu dengan yang lain. Udah ya. Itu ya teman-teman ya. Dan satu hal yang indah adalah begini. Beda manusia dengan hewan adalah di sini. Hewan juga punya perintah untuk beranak pinak. Kita punya perintah untuk beranak pinak. Bedanya adalah cinta yang tidak dimiliki oleh hewan. Setuju nggak? cinta itu apa sih? Cinta itu apa sih? Itu sesuatu yang Tuhan tambahkan loh guys. Hewan nggak pernah ya jatuh cinta surat-suratan. Udah cinta sama dia nggak mau cinta yang lain gitu. Biasanya itu berdasarkan insting. Ada hewan yang memang setia sama satu pasangan tapi lebih ke arah insting. Kita beda. Teman-teman, kita punya yang namanya cinta. Artinya teman-teman, kita punya dignity. Mari buka 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat 23. Kejadian 2 ayat 23. Udah? Baca yuk. Kejadian 2 ayat 23 yang cowok ya yang baca ya nanti ya. Pas kata-katanya ya. Kejadian 2 23. Lalu berkatalah manusia itu, baik. Teman-teman, inilah cinta. Ketika Adam berkata kepada Hawa, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai Ishak,
karena dia diambil dari ish, itu bahasa Ibraninya. Jadi Isyah karena diambil dari ish. Dia perempuannya karena diambil dari laki-laki. Female karena diambil dari male. Kayak gitu teman-teman ya. Dari kata inilah dia, ada beberapa indikasi yang akan kita lihat sama-sama. Inilah dia berarti yang pertama adalah adanya penantian, teman-teman. Penantian. Contoh ya, kamu lagi pengen cari apa ya, sesuatu yang kamu lagi cari. Begitu dapat kamu bilang apa? Ini dia yang gue cari-cari, ya kan? Berarti inilah dia adalah sesuatu yang kamu sangat cari-cari. Berarti teman-teman, cinta pun sama, penantian, guys. Artinya apa? Bersabar. Jadi kalau sekarang kamu masih belum dapetin dia, sabar, guys, sabar. Umur kamu berapa sih, teman-teman? Tapi saya sebentar lagi tua nih, komputer. Dia umurnya berapa sih? 40. Oh ya wajar. 40 wajar, harus cepet-cepet ya. 40 bukan cepet-cepet lagi, udah lewat ya. Tapi kalau masih umur 20, gini loh, saya ngajar sekolahan yang anak-anak kelas 7, udah mulai pikir soal pacaran loh guys. Umur kelas 7 ya, kenapa sih buru-buru gitu? Buru-buru kenapa? Apa karena kamu takut nggak dapat? Kamu masih kelas 7, kelas 1 SMP guys, masih sangat muda. Menantilah dengan sabar. Jangan ya apapun, karena gitu kan ada yang masih muda, terus pasang harganya pelit gitu, artinya gengsi banget kan. Semua cowok disuruh ngaca sama sepatu gue gitu kan ya. Ketika nanti udah mulai umur 25, 26, diskon 80% gitu kan. Umurnya udah main 30-an, diskon lagi turun sampai rendah. Umur 35 obral gitu kan ya. Umur 40 buah yang bayar malah gitu kan. Artinya apa sih? Kita tuh benar-benar sampai worried banget. Teman-teman ingat ya, mencari pasangan itu bicara soal penantian. Ingat lagunya Krisdayanti, kamu nyanyiin itu terus ada salah ya. Itu bicara soal penantian. Jadi bersabarlah buat kamu yang masih single, walaupun kamu sering mupeng lihat temanmu yang lagi berdua-duaan, tapi please kamu harus sabar. Menantilah sampai kamu dapat yang tercantik, salah ya, terbaik. Harus cari yang terbaik. Amin. Amin. Yang pertama penantian, yang kedua kepastian. Kalau orang udah bilang inilah dia, salah, berarti bukan inilah dia dong. Kalau inilah dia berarti pasti ini. Artinya teman-teman gini, kalau kamu cari pacar, kamu yakin nggak ketika kamu bilang inilah dia papa, calon istri saya papa? Papa bilang kamu yakin? Ya gimana ya pak? Nah kamu harus yakin. Kalau kamu yakin, kamu bisa berkata inilah dia. Buat kamu yang udah pacaran sekarang, berani nggak kamu bilang inilah dia? Gimana ya kok Betar, ini kan cuma persinggahan sementara apa gitu kan ya. Jangan sampai persinggahan sementara ya. Salah ya, nggak ada persinggahan sementara. Hotel transit, apa hotel transit? Nggak boleh ya, harus sungguh-sungguh ya. Jadi kepastian, dan itu yang cewek paling pengen. Cewek biasanya minta kepastian, cowok kamu harus serius. Kalau cowok biasanya, mas kita ini serius apa enggak sih mas? Kamu kenapa sih nanya terus, yang penting kita jalan. Tapi mas saya kan butuh kepastian. Pasti apa sih, pasti apa? Kamu bawel, yang penting kita jalan. Cowok kayak gini, gimana dong? Ya didoakan saja, bertobat didoakan. Tapi biasa gitu kan, pengen kepastian. Kenapa? Supaya menjadi rasa aman. Karena wanita, ingat wanita kamu kan pasti pikir bukan cuma buat dirimu, tapi buat your future children nantinya. Jadi kamu butuh kepastian bahwa laki-laki ini laki-laki yang tanggung jawab. Laki-laki harus pikir gitu juga ya teman-teman. Jadi ada kepastian. Yang ketiga, adanya penantian, adanya kepastian. Yang ketiga adanya excitement. Ketika dia bilang inilah dia, karena pertama dia lihat monyet, kok nggak sama gue. Lihat gajah, buset, kagak bisa sama gue. Ketika dia lihat manusia datang, si wanita ini, memang satu-satunya sih, memang satu-satunya. Tapi inilah dia paling sama dengan dia. Dia berkata inilah dia dengan excitement. Teman-teman kalau kamu pacaran, kamu ada excitement nggak sih satu dengan yang lain? Atau gua ketemu lagi sama dia, gitu ada nggak gitu? Semoga nggak ada ya. Pacaran ada excitement. Artinya apa? Kamu saling merindukan, kan saling mencintai, saling berbahagia. Ada orang pacaran berantem terus. Pacaran kan, berantem kan bumbunya dalam rumah tangga kok Peter. Jadi sekarang ya bumbunya kita cicipin dulu, nggak apa-apa pacaran berantem terus. Teman-teman pacaran berantem setuju nggak? Sehat nggak? Kamu sering berantem ya, jadi nggak mau jawab ya. Ingat ya teman-teman, pacaran itu yang penting adalah happiness. Maksudnya kebahagiaan tuh pasti ada. Jadi kalau pacaran berantem pikir ulang deh mendingan. Memang dalam pacaran ada berantem. Kalau enggak ya mungkin pacarannya nggak sehat. Pacaran ada berantem. Tapi kalau tiap hari berantem itu juga nggak sehat. Oke, ingat. Pacaran itu seperti penjajakan menuju ke pernikahan. Pacaran tuh baru setengah buka, matanya pun masih melihatnya dikit. Tapi kalau udah menikah, buka semuanya. Nah kalau pacaran kamu udah suka berantem, nikah habis-habisan itu berantemnya, udah kayak ring tinju. Jadi kalau orang menikah bilang selamat naik ke atas ring tinju pak, gitu. Makasih, saya sudah siap bertarung dengan istri saya. Wow, dan istri juga udah latihan, suami latihan. Salah itu ya. Pasti ada excitement. Yang keempat, yang terakhir ketika dia berkata inilah dia. Selain ada apa tadi yang pertama? Penantian, kepastian, excitement.
Kamu catat ya, oh baik juga gitu. Nanti habis ini kita ujian. Yang keempat adalah adanya kecocokan. Ketika dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, inilah kecocokan. Teman-teman, ini so beautiful, ini indah banget. Manusia saling cocok satu dengan yang pria dan wanita, teman-teman. Ini luar biasanya adalah begini. Ketika Tuhan ciptain Hawa, Tuhan tidak bikin unsur yang baru loh. Ketika unsur yang baru diperkenalkan sama si Adam, mungkin Adam akan berpikir, cocok nggak ya, gue cobain dulu. Tapi unsur yang diambil ini adalah dari dirinya dia sendiri. Diambil. Ketika diambil, jadilah si Hawa, maka si Adam melihat Hawa sebagai bagian dari dirinya yang hilang. Itu indah banget. Kita tuh kayak rasanya empty, rasanya kayak kosong, sampai kita bertemu seseorang, kayaknya kita rasa full. Kayaknya kita merasa dia membuat my life complete. Itu kan biasa kayak gitu kan. Sampai ada satu mitologi Yunani yang berkata pada zaman dulu, dewa-dewa melihat manusia punya 4 tangan, 2 kepala, 4 kaki. Pernah dengar ceritanya nggak? Kemudian dewa-dewa iri pada kekuatan manusia. Kemudian dewa-dewa belah manusia jadi 2. Akhirnya manusia punya 1 kepala, 2 tangan, 2 kaki, tapi dengan setengah hati. Semenjak itulah manusia terus mencari belahan hatinya yang hilang untuk megahkan hati. Bagus ya? Itu tuh ada jual gantungan kunci yang bentuknya kayak hati yang bisa dipisah 2. Oh, saya beli tuh dulu waktu pertama kali saya pacaran. Saya beli itu udah masukin kantong. Dating hari pertama, waktu itu makan di musik cafe TA. Semenjak itu musik cafe ditutup, jadi hilang deh memorinya ya. Terus pas dibuka, romantis banget tempatnya. Terus di sana saya ceritain, zaman dulu dewa-dewa menciptakan lagu. Beneran, setelah saya kasih dia, saya percayain tak di hati buat gaul, kayak gitu deh. Enggak tahu kalau kamu kalau kamu jadi cewek nggak tahu perasaannya gimana, mau nabok atau apa ya. Tapi semoga tersentuh ya. Tapi itu ya teman. Jadi yang terjadi kita lihat itu cinta. Itu cinta. Ketika Adam melihat Hawa, itu timbul perasaan cinta yang hewan nggak miliki, teman. Hewan lihat mana aja asal dia betina dikejar. Ayam kamu lepasin di antara betina dikejar manapun. Kalau kamu sikapnya kayak gitu, pacar sama ini, apa bedanya kamu dengan ayam? Nah, jadi janganlah jadi ayam. Oke, mari kita lihat kisah yang tadi ya, teman-teman. Yang tadi yang pita merah, kita buka pita merah. Teman-teman, ada beberapa prinsip yang indah yang kita mau pelajari dari suatu hubungan pacaran, pastinya ya teman-teman ya. Kita mari lihat kisah sebelum romantis yang tadi, Ishak dan Ribka yang saling pandang-pandangan tadi. Kita lihat di ayat 1. Kejadian 24 ayat 1 sampai 9. Perhatikan, inilah awal kisahnya. Kejadian 24 1 sampai 9. Mari kita baca secara bergantian. Yang laki-laki dulu, baru yang wanita ayat 2 berikutnya. Dan berikutnya 1 sampai 9. Yang laki-laki 1, 2, 3. Baik, teman-teman, jadi prinsip yang pertama untuk pacaran adalah libatkan Tuhan. Yang pertama adalah libatkan Tuhan. Teman-teman, kalau kita lihat kisah ini indah banget. Ketika Abraham ingin cari pasangan buat anaknya, Ishak, dia minta hambanya untuk bersumpah dulu. Supaya libatkan Tuhan, supaya kamu pergi ke satu tempat di mana orang-orang mengenal Tuhan di sana. Artinya, mulai sekarang, kamu jangan pernah berpikir cari pasangan di Facebook, yang nggak jelas ya, anak Tuhan atau bukan.
di diskotik yang jelas banget dia anak Tuhan atau bukannya gitu ya. Tapi carilah pasangan di mana yang pertama di gereja. Kata orang ke gereja nggak boleh cari pacar, ya nggak boleh. Tapi kalau nggak cari di gereja, cari di mana? Diskotik, nggak dong. Jadi yang pertama prioritas carilah di kampus, gereja ya. Kampus juga boleh lah, atau kampus yang anak Tuhan. Tapi teman-teman ingat baik-baik, ini prinsip pertama kamu pacaran, yaitu apa? Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Ada satu doa yang indah banget. Teman-teman yang single, kalau kamu mau ikutin, baik sekali. Inilah doa para calon hamba Tuhan di STT, Sekolah Tinggi Teologi. Umumnya mereka akan doa seperti ini sebelum mereka nembak seseorang. Doanya adalah seperti ini. Kalau mau catat boleh, mau rekam boleh, terserah. Kata-kata gini, Tuhan, jikalau dia memang untukku, bukalah pintu. Jika dia bukan untukku, tutuplah pintu. Berani nggak? Itu namanya doa buka tutup pintu. Buka pintu, buka pintu. Ingat ya, doa buka tutup pintu. Dan itu doa sangat amat indah karena Kopiter pun alami. Waktu itu Kopiter di STT ya biasa ya naksir gitu ya. Terus mereka juga naksir Kopiter gitu ya. Terus ada satu cewek, nggak tahu kenapa ya. Ada satu cewek ini lumayan susah ditaklukkan oleh cowok-cowok. Karena ini cewek flekmatis dan pendiam. Jadi tertantang kan ya teman-teman. Seperti itu Kopiter juga tertantang dan kayaknya sih 90% dia suka Kopiter gitu kan. Seneng. Yang sahabat Kopiter yang suka dulu aku udah marah sama saya, suka berantem sama saya gara-gara dia lihat indikatornya cewek ini demen sama saya. Agak sombong sih memang. Tapi terus kemudian saya doa yang tadi saya bilang. Apa karena itu nyolok ke itu ya laptop? Enggak ya? Soundnya nyolok ke laptop enggak? Enggak. Berarti masalahnya. Ya. Oke, terus saya doa tadi. Tuhan, kalau memang dia buat saya, Tuhan bukalah pintu. Kalau dia bukan buat saya, Tuhan tutuplah pintu. Amazing adalah begini. Itu doa indah banget guys. Itu doa penyerahan diri loh. Kalau misalnya kamu naksir seseorang, kamu nggak dapetin dia, kamu rasa apa? Sedih banget kan ya. Nah ini waktu itu saya udah mulai suka sama dia. Tapi ketika saya doa itu pelan-pelan Tuhan perhatikan. Tuhan buat hati itu pelan-pelan mulai rasa sayang yang pelan-pelan turun loh. Dan si cewek pun sama. Lalu si cewek jadian sama orang lain dan saya tidak marah sedikit pun. Itu doa bukan untuk tutup pintu. Dan itu amazing. Nggak ada yang namanya sakit hati dan sebagainya, beneran. Tetapi ketika saya berjumpa dengan seseorang lagi waktu saya tingkat 4 di kampus, dan orang ini saya doain yang sama, tapi perasaan cinta semakin lama semakin besar jadi istri saya sekarang. Artinya apa teman? Buka pintu tutup pintu, libatkan Tuhan dalam hidup, dan itu sangat indah. Itu awal berpacaran. Ketika nanti sudah pacaran, teman-teman terus libatkan Tuhan. Sama seperti ketika hambanya Abraham ingin cari pasangan buat Ishak. Doa itu penting banget, penyertaan Tuhan itu penting banget dalam sepanjang yang kamu lakukan, teman-teman. Termasuk ketika nanti kamu pacaran. Ketika udah pacaran, kalau kamu nggak libatkan Tuhan, pertanyaannya adalah kamu pacarannya ngapain aja? Biasanya gitu. Kalau kita pacaran kita nggak berani doa, pacaran kita nggak berani satu dua bersama, pacaran kita ngapain aja? Kalau kita pacarannya oke, baik di hadapan Tuhan, teman-teman jujur, doa itu indah banget. Sebelum kamu dating, kamu doa di rumah. Ketika lagi dating, kita doa dulu yuk, kita mau dating nih, itu indah banget loh. Saya pernah lihat dia ketawanya gitu ya. Kayaknya bisa sih, bener. Saya pernah lihat ada seorang staff di STT, dia itu mau pacaran ya, pergi naik motor si cowoknya, berdua loh di motor, masih belum jalan ya. Kalau udah jalan kan mati ya, pacaran langsung berjumpa Tuhan. Ini belum jalan, dia doa dulu loh, si cowoknya yang mimpin, si ceweknya di belakang, udah saya baru mereka jalan. Dating. Dan itu so beautiful, indah banget. Teman-teman libatkan Tuhan. Kenapa? Ada alasannya. Kopiter pacaran 5 tahunan, sekitar 5 tahun, lalu akhirnya menikah. Dari tahun 2004 menikah tahun 2010, 6 tahunan ya. Tapi apakah pacaran nggak ada suka dukanya, nggak ada air matanya? Teman-teman yang udah dating, udah pacaran, pernah nangis dalam pacaran? Sering, wow, kok sering? Yang laki-laki pernah nangis? Kok nangis? Kok sering ya laki-laki pernah nangis ya? Pernah berantem nggak dalam pacaran? Ada satu hal yang indah yang Kopiter mau sharing. Pacaran mungkin pernah berantem. Kalau sering-sering berantem berarti nggak cocok ya. Tapi kalau pernah berantem memang itulah pacaran. Karena kamu laki-laki, kamu perempuan, beda konsep, beda pribadi, masih egois, bertemu berantem. Pelan-pelan nanti luruh, baru jadi nyatunya. Nanti pas pernikahan tuh nyatunya udah enak. Tapi ada satu hal yang saya mau sharing. Maju ke depan nih, kamu maju ke depan satu orang yang ceweknya kamu deh. Yuk. Atau enggak deh, MC-nya aja nih berdua. Soalnya kamu kayaknya ada pelindungnya di belakang. Jadi dua orang jadi. Atau kamu berdua deh. Ya, kamu berdua deh. Ya. Ya. Di depan sini ya. Kita mau tunjukin sesuatu. Kamu berdua saudara ya? Oh, bukan. Teman. Oh, cici kamu. Oke. Ke depan sini ya, yang satu sini. Baik, di hadapan Tuhan dan jemaat kita. Oh, salah. Oke.
Oke, nggak bercanda ya, jangan marah ya. Oke, teman-teman, ini adalah contoh teman kamu berdua ini berani ya untuk mencontohin sama kita tentang hubungan. Oke, saya minta kamu berdua untuk berpegangan tangan. Baik, ini adalah contoh di dalam pacaran tuh pasti kan bergandengan dong, berjalan bersama-sama. Sekarang gandengannya coba salaman, maksudnya dalam posisi salaman. Baik, menurut kamu terima kasih. Oke, menurut kamu salaman yang baik itu seperti apa untuk hubungan? Supaya saling menjaga, saling memegang dan nggak lepas. Kamu tahu salaman Romawi? Pernah lakuin itu nggak? Lupa. Nah, itu lihat teman kamu. Nah, itu coba lakuin. Gini. Baik. Oke, nggak usah terlalu dalam, nggak apa-apa, agak sedikit saja. Oke, kamu tuh terlalu mesra, nanti kita mulai. Oke ya, sekarang perhatikan. Ini adalah contoh hubungan antara laki-laki sama perempuan. Tangannya itu seperti ini. Perhatikan, mereka saling memegang, saling menggenggam. Artinya mereka nggak mau saling melepaskan. Kalau suatu ketika tiba-tiba si cewek marah banget sama kamu tuh ngerti nggak sih perasaan wanita? Kamu tuh laki-laki seperti apa? Saya mau putus. Berarti kamu lepas. Perhatikan, yang satu udah lepas tapi yang satu pegangin. Jangan tinggalin saya. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Saya tuh udah cinta kamu sejak awal gitu. Jangan, maafin saya, ampuni lagi. Maafin saya. Terus saya bilang, ya udah saya maafin. Pegangan. Berikutnya lama-lama, gue juga lama-lama enak. Gue juga nggak suka digituin. Gue ini laki-laki punya harga diri. Gue nggak mau malu. Gue putus. Lepas tuh. Nah, lepas. Tahu ya? Saya bilang, tapi kan kita udah janji udah nanti punya rumah, nanti kita punya anak 5. Kamu gimana sih udah janji? Oh iya benar juga. Akhirnya mereka saling memaafkan, pegangan. Yang bahaya adalah gini, dalam hubungan sering kali ya guys, si cewek marah, si cowok marah, si cewek marah, si cowok marah, si cewek capek, si cowok juga udah capek. Ketika sama-sama capek yang terjadi adalah, nah ini sering kali pacaran gitu tuh, putus nyambung gitu. Itu tuh umum banget ya kan, betul ya? Tapi yang indah adalah gini, sekarang pegangan lagi kayak tadi. Satu hal yang kamu harus ingat ketika kamu libatkan Tuhan, dia menjadi tangan ketiga yang pegang hubungan kamu loh guys. Jadi ketika si cowok lepas, si cewek lepas, cowok lepas, cewek lepas. Nah, terus perhatikan, ini tuh nggak akan terlepas tuh guys. Ada satu kekuatan yang supranatural, yang maksudnya kekuatan yang kita nggak bisa jelaskan. Nah, itu datangnya dari Tuhan. Amin. Boleh tuh. Thank you ya guys ya. Itu indahnya libatkan Tuhan guys. Kowiter waktu sama istri itu 6 tahun, apakah nggak pernah capek? Pernah. Dia pacar Kowiter waktu itu sering banget berantem, bilang kita putus. Lalu saya coba untuk bilang kenapa gampang nyerah. Ayo kita coba berjuang lagi. Yang salah kita coba benerin. Pelan-pelan. Tapi suatu ketika dia udah capek, saya pun bilang ya udah kalau memang harus lepas. Dan saya pikir memang sudah waktunya lepas. Karena saya waktu itu udah capek banget. Tapi yang amazing adalah ternyata nggak lepas. Beberapa jam kemudian kita saling kangen lagi, saling telepon lagi, dan ternyata hubungan jadi baik. Teman-teman, satu hal yang harus kamu pegang adalah jangan cepat bilang kata putus ya guys. Pikirin matang-matang, tapi libatkan Tuhan di sana. Perhatikan, ketika Tuhan bersama dengan hubunganmu, maka Tuhan akan menjadi tangan ketiga dan Dia akan memberi kekuatan. Itu untuk hubungan yang udah baik ya teman-teman ya. Hubungan yang Tuhan berkati. Setuju? Setuju. Yang kedua adalah kita perhatikan ayat 10 sampai 21. Ayat 10 sampai 21. Udah? Yuk kita baca lagi yuk 10 sampai 21 gantian ya. Yang cewek duluan sekarang. Yang cewek 1 2 3.
Baik, teman-teman, yang pertama tadi prinsipnya adalah hadirkan Tuhan dalam hubunganmu. Dan yang kedua adalah, teman-teman, ini bicara soal apa sih, guys? Bicara soal tanda. Tanda. Pernah nggak sih kamu dalam pacaran kamu tuh pakai tanda? Contoh misalnya, ada orang bilang kayak gini. Seorang wanita ya, teman-teman. Ini saya dengar beneran. Dia bilang, "Tuhan, orang pertama yang pegang tempat pensil saya, dialah jodoh dari engkau." Setuju nggak, teman-teman? Setuju nggak? Yang pegang katanya dosen, pegang tak, matilah dosen yang pegang, matilah kita ya. Teman-teman, berhati-hati dengan tanda. Saya melihat bahwa begini, memang kalau orang perhatikan ayat-ayat ini, orang langsung punya konsep ayat itu apa? Dalam pacaran, tanda itu oke. Kamu minta Tuhan tanda sebagai tanda bahwa kita ini orang yang nggak tahu apa-apa, Tuhan yang tahu, dan Tuhan memberitahu kita lewat tanda. Tapi sayangnya, celakanya, tanda adalah tanda kita tidak beriman sebenarnya. Karena kamu perhatikan semakin kesini, semakin ke perjanjian baru, tanda itu semakin lama semakin tidak seperti penting. Perhatikan ketika orang Farisi minta sama Tuhan tanda. Tuhan, berikanlah kepada kami tanda. Tuhan tidak berikan. Ketika Thomas berkata, Tuhan, Thomas berkata, sebelum aku lihat lubang, lalu mencucukkan tanganku ke dalam lubang di tangan lambungnya, baru aku percaya. Itu kan dia minta tanda. Tapi teman-teman perhatikan bahwa Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Teman-teman, jadi kalau Peter melihat ayat ini, please jangan diterjemahkan sebagai minta tanda. Karena berbahaya. Kamu berani minta tanda, terima akibatnya. Yang pegang nanti dosen. Gitu ya. Tapi Peter lebih melihat ini sebagai ini loh, guys. Ada satu kriteria yang penting untuk pasangan hidup. Yaitu apa? Karakter. Catat yang kedua. Yang pertama adalah libatkan Tuhan. Yang kedua adalah, yang terpenting dalam hubungan adalah keutamaan karakter. Keutamaan karakter. Si Ribka ini bukan wanita biasa loh, guys. Dalam arti dia orang yang sangat amat baik. Perhatikan bahwa tanda yang waktu itu memang berikan tanda, tapi tanda bukan yang utama ya. Si hamba bilang, kalau wanita datang, beri aku minum. Bukan cuma dia minum, 10 ekor untanya minum. Ini orang pasti adalah dari Tuhan. Teman-teman perhatikan, kriteria yang dipasang sama hambanya Abraham ini so high, sangat tinggi. Memberi minum satu orang itu oke. Kamu mau kasih minum 10 ekor unta? Gimana perasaan kamu? Gitu ya. Kalau ada orang titipin anaknya, kamu bilang, saya mandiin deh anaknya. Mau nggak mandiin mobil saya 10 sekalian, nyuciin mobil? Mau nggak kita lakuin? Teman-teman, itu kualitas yang sangat tinggi. Bicara soal kualitas orang yang baik. Teman-teman, yang mau dibilang adalah gini. Teman-teman, kita hidup di zaman di mana orang sangat mengandalkan kecantikan dan ketampanan. Tapi hati yang baik, di mana kita carinya? Itu yang terpenting. Teman-teman, jangan utamakan kriteria kamu. Kalau saya tanya kriteria kamu tentang pasangan idaman, kamu bilang apa? Kalau cewek, pengennya cewek seperti apa? Cewek seperti apa? Ini baju merah. Oh, sampingnya pacarnya ya? Oh, nggak boleh ngomong. Yang masih single katakan. Yang masih single. Yang masih single katakan. Yang masih single. Wah, tadi single sekarang udah double semua. Cepet banget. Langsung BBM-nya, kan kamu mau jadi cewek aku gitu. Mau dong gitu. Yang mana ya? Yang masih single. Pokoknya gitu deh ya, nggak usah deh ya. Yang biasanya cewek kan pengennya tuh yang cewek yang cantik gitu ya, yang tinggi, yang apa? Yang rambutnya panjang gitu kan, yang apa? Yang seksi gitu. Kalau yang cowok pengennya apa? Cowok yang hajar gitu ya. Yang cowok apa? Cowok yang tengge gitu. Atau apa lagi? Cowok yang apa? Komputer banget gitu. Salah ya. Terus seringkali gitu kan. Kita punya kriteria banyak. Tetapi salah satu kriteria yang seringkali kita nggak masukin adalah orang itu harus baik. Orang itu harus baik. Karena gini loh, kamu bisa pacaran, yang satu ganteng, satu cantik, tapi pacaranmu nggak berumur lama. Karena apa? Karena pertama ketertarikan adalah dari fisik. Ketika udah jadian, baru ketahuan hatinya, baru kamu bisa lepasin. Orang bisa bingung, kok bisa putus sih, gila tuh cantik banget. Kamu nggak tahu hatinya sih. Oh, teman-teman ingat ya, hati itu jauh lebih penting. Itu bicara soal karakter. Karakter lebih penting daripada fisik. Tadi komputer pertama bilang soal, itu kayak musik drama aja. Tadi komputer bicara perbedaan antara manusia dengan hewan. Ini juga sama. Perhatikan bahwa cinta itu bicara soal karakter. Dan itu tinggi tingkatannya. Tapi kalau kamu turunkan cinta kepada level nafsu, sorry. Kamu membuat cinta setara dengan hewan. Dan kamu membuat dirimu setara dengan hewan. Dan kamu membuat pasanganmu setara dengan hewan. Karena hewan punya nafsu pastinya. Kalau nggak mungkin tuh anjing kejar-kejaran. Tahu-tahu malam-malam kita dengar suara mau kucing ya. Kalau anjing apa gitu. Kalau ayam mau gitu ya. Kenapa bisa suara-suara kayak gitu tuh? Karena pasti itu nafsu di sana. Kalau cintamu cuma serendah nafsu, teman-teman jujur, kita udah nggak ada bedanya dengan hewan. Tapi kalau kita adalah manusia, kamu harus live it up, lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Pada karakternya. Utamakan karakternya
daripada daya tarik seksual. Utamakan karakter daripada hawa nafsumu. Itu yang paling penting. Setuju nggak? Kalau enggak, kamu perhatikan deh artis-artis. Perhatikan deh selebriti Hollywood. Mereka yang jatuh cinta hanya karena sexual appeal. Hubungan mereka biasanya nggak langsung lama. Kenapa? Karena yang kayak gitu untuk bersifat lapisan atas doang. Itu bersifat kulit doang. The beauty is only skin deep. Artinya orang secantik apapun saat ini, kalau kita lepas kulitnya, kamu berani mau pacaran sama dia. Kalau kamu nggak semua lari, semua wah, gitu. gue ini Mariana gitu, ada pacarmu. Nggak ada orang yang mau. Kenapa? Beauty is only skin deep. Artinya mulai sekarang kamu yang merasa dirimu cantik banget dan ganteng banget, sadar bahwa kamu punya kecantikan dan kegantengan itu cuma skin deep. Yang terutama bukan skin deep. Jangan marah ya. Orang makan apel nggak mungkin mau kulitnya. Orang mau isinya. Orang makan durian nggak mau kulitnya, mau isinya. Ada orang mau durian kulitnya. Jadi teman-teman, jangan cuma kulitnya, tapi di dalam what inside here. Dan itu ingat, ini lasting forever. Orang ya, ini sampai kamu tua bisa bersama-sama nanti. Setuju? Setuju. Dan yang terakhir, yang juga tidak kalah pentingnya, ini adalah satu hal yang kamu para cewek dan para cowok harus benar-benar ngerti sebelum kamu mutusin pacaran. Lihat 54B sampai 58. 54B sampai 58. 54B sampai 58. Terus. 54B sampai 58. Dah? Baca yang cowok duluan. Paginya 1 2 3. Oke. Lalu mari kita lakuin kayak tadi. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya. Teman-teman cowok baca. Jawabnya yang cewek mau. Apa sih prinsip yang ketiga? Yang pertama cinta Tuhan, yang kedua utamain karakter, dan yang ketiga perhatikan baik-baik begini. Kisah ini pertama kali adalah orang-orang saling berdiskusi untuk satu orang namanya Ribka. Alkitab berkata saudara-saudaranya dan ibunya berkata sesuatu soal Ribka. Ribka tidak jawab sendiri. Mereka bilang, ayo tinggallah sebentar, jangan buru-buru diambil si Ribka ini. Keputusan diambil oleh orang lain, bukan Ribka. Ini adalah Ribka si anak rumah. Ribka si anak kecil. Ribka yang masih child. Masih anak kecil. Perhatikan, ketika ditanya Ribka, kamu mau pergi apa enggak? Ribka menjawab, mau. Dan langsung saat itu juga siap-siap berangkat pergi. Mungkin nggak satu, tapi maksudnya setelah keputusan itu tiba, berangkat. Teman-teman, itu adalah poin nomor 3. Syarat kamu pacaran yang baik. Selain cinta Tuhan, utamain karakter. Kedewasaan. Teman-teman, jujur, pacaran, kamu ingat baik-baik. Pacaran bukan untuk anak kecil. Pacaran bukan untuk orang yang mentalnya mental anak kecil. Pacaran bukan untuk a child. Pacaran bukan untuk a childish person. Ingat baik-baik. Artinya kalau sekarang kamu lihat cowok, seganteng apapun dia, seganteng-gantengnya dia, kalau dia masih anak kecil, masih kekanak-kanakan, jujur kamu pacaran sama dia, miserable hidup kamu. Pacaranlah dengan orang yang dewasa. Pacaran hanya untuk orang dewasa. Orang dewasa cirinya adalah berani mengambil keputusan dan berani tanggung jawab. Kalau dia berani ngambil keputusan, nggak berani tanggung jawab, masih anak kecil. Karena anak kecil bisa ambil keputusan, egonya dia soalnya. Berani tanggung jawab, itu baru laki-laki. Dan itu baru perempuan. Kenapa pacaran untuk orang dewasa? Karena penting banget teman-teman, nanti kamu nikah. Kalau kamu perempuan, wanita, nikah sama laki-laki yang masih anak kecil, kamu kasihan. Karena itu anak yang adalah suamimu, dikit-dikit telepon maminya. Mami, ini gimana ya istriku ya, masa dia begini, mami. Aku mau beli mainan helikopter remote control nggak dibeliin. Katanya uang kita lagi budgetnya minim. Mami, bilangin dong istri gua. Istri gua, mami mau ngomong. Mau kamu nikah kayak gitu? Nggak mau dong ya. Dan sebaliknya pun sama. Kita tentu merindukan pasangan kita orang yang dewasa, berani ngambil keputusan. Beda dengan remaja. Saya mau bilang begini, remaja, kamu masih full di bawah kendali orang tua. Jadi kalau orang tua bilang nggak boleh pacaran, jangan pacaran. Orang tua bilang apa, kamu harus nurut. Itu remaja. Saya ngajarin kayak gitu. Kalau remaja sudah berani rebel, pemuda udah hilang, udah rusak. Remaja, kamu taat. Kamu Pak Pau bilang apa, taat. Nggak ada backstreet, nggak ada apa. Tapi kalau kamu udah pemuda, guys,
Kalau udah pemuda, situlah di titik itulah kadang kamu harus berjuang buat pasangan lo, guys. Kadang orang tua bisa nggak setuju dan kamu harus berjuang sama pasangan. Dengan cara apa? Tunjukkan pada orang tua bahwa ini adalah yang terbaik mah menurut saya. Karena seringkali mama punya idealisme yang beda. Ada kalanya mama bilang, papa bilang beda suku nggak boleh. Tapi kamu lihat ini pasangan kamu beda suku. Tapi kamu cinta sama mati sama dia dan kamu harus cocok. Kalau kamu orang dewasa, kamu udah pemuda, bilang apa? Ambil keputusan sendiri. Ribka ditanya, Ribka mau pergi apa nggak sama orang ini untuk dinikahkan dengan orang lain? Mau. Itu adalah keputusan yang datang dari kedewasaan. Ngerti teman-teman? Kedewasaan sangat amat penting. Tapi tentunya bukan cara childish. Ketika papa bilang nggak boleh, berdua lo pergi, tinggalin. Nggak boleh ya guys. Tetap kamu harus nurut papa, tapi dalam hatimu ada prinsip yang tidak tergoyahkan. Itu apa? Papa, suatu hari aku akan buktikan bahwa pilihanku ini adalah yang terbaik. Kalau Peter dengan istri beda ras, beda suku. Saya orang Chinese, istri orang Nias, guys. Dan orang Nias pengen banget suaminya tuh nanti orang Nias. Orang Chinese pengen banget dapat orang Chinese. Ketika saya bilang sama Popo, tahu Popo, nenek, Popo, ini fotonya kan, saya kan, waduh, baru pacaran kan, waduh seneng kan. Popo ini fotonya, bukan baru pacaran juga ya, maksudnya udah serius ya. Ini fotonya pacarnya Peter, gitu. Popo bilang apa? Aduh Peter, sayang lo, Peter, sayang lo. Iya, saya sayang dia Popo, bukan itu, sayang gitu. Kira gitu ya. Saya pun sama di sana, di keluarga si cewek pun sama. Papanya nggak terima, lama sekali. Tapi setelah jalan begitu lama, baru akhirnya mereka pelan-pelan untuk setuju loh guys. Itu indahnya pacaran. Indahnya pacaran orang dewasa yaitu di sana ada prinsip, di sana ada keputusan, di sana ada tanggung jawab. Teman-teman, apalagi sih yang penting di dalam cinta? Satu hal lagi yang Peter pengen ngomong sebagai penutup untuk kita pikirin sama-sama, yaitu yang tadi kita baca di awal, soal romantisme. Romantisme. Perhatikan di ayat 62 sampai 67. 62 udah. 63 Ishak melayangkan pandang melihat unta datang. Bukan jatuh cinta sama untanya pastinya. 64 Ribka melayangkan pandang melihat Ishak. Kasihan juga Ishak melihatnya unta doang. Tapi akhirnya mereka saling lihat ya guys. Perhatikan ini cinta. Cinta datang tanpa permisi. Cinta datang dari pandangan. Matamu mandang, tat gitu langsung apa? Mau jatuh cinta. Cinta datang nggak permisi, nggak permisi pak. Saya mau taruh cinta dalam hatimu nggak? Tiba-tiba langsung oh gitu, oh baru lihat oh. Biasanya pas apa? Penerimaan mahasiswa baru, wah gitu kan langsung pada cuci muka semua laki-laki kan. Wow, itu cinta datang tanpa permisi. Walaupun orang bilang bukan cinta sejati ya, itu masih jatuh cinta, falling in love. Tapi ada satu hal yang indah guys. Perhatiin begini. Hati kita seringkali kita nggak bisa kontrol. Orang gue cinta sama dia gimana, gitu kan? Hati itu bagaikan, perhatikan, dengarkan, hati bagaikan kuda liar. Hati bagaikan kuda liar. Hati bisa jatuh cinta sama siapapun. Hati bisa jatuh cinta pada dua orang pada waktu yang sama. Hati bisa kamu udah punya pacar, kamu ngelirik yang lain, wah gila cantik banget, bisa gitu. Itu hati bagaikan kuda liar. Dan hati perlu dikekang seperti kuda liar kan, berarti perlu dikekang dengan namanya akal. Akal kita mengekang hati dalam arti, gue udah punya cewek, gue komitmen. Gue udah punya cowok, gue komitmen. Komitmen itu adalah hasil dari pengekangan diri, asal-asal ini akal. Tapi akal ini pun perlu pembaharuan dari Tuhan. Roma 12 ayat 2. Pembaharuan akal budi. Ya, berapa menit lagi itu nggak kelihatan jelas? Nggak kelihatan, beneran nggak kelihatan. Oh, 10 menit, thank you. akal yang harus dibaharui sama Tuhan ya. Jadi konsepmu harus diperbaharui. Sini berbaharui. Jangan sampai kamu jatuh cinta sama yang salah, jatuh cinta sama bencong. Terus ini akal bilang, ya bencong ciptaan Tuhan juga. Akhirnya kamu jadian. Ini harus diperbaharui sama Tuhan. Harus diperbaharui sama Tuhan. Jadi perbaharui sama Tuhan, dia bisa kontrol hati kamu, hati kita. Nah teman-teman sekarang perhatikan begini. Hati kita itu bicara soal feeling, perasaan. Ini bicara soal keputusan. Yang indah adalah begini. Ini benar-benar firman Tuhan yang bilang. Ketika 63, ayat 63, ayat 64 saling pandang-pandangan gitu kan ya. Ayat 65 udah, ayat 66 perhatikan. Hamba itu menceritakan pada Ishak segala yang dilakukannya. Ceritain dulu, ini yang udah dilakukan sama si Ribka loh, sama Ishak. Udah itu, ayat 67, lalu Ishak membawa Ribka ke kemah ibunya, mengambil dia menjadi istrinya, mencintai dia. Perhatikan, ini adalah suatu pattern yang sangat indah kamu boleh ambil. Yang pertama, cinta boleh-boleh aja, karena hati nggak bisa, hati itu bisa seperti kuda liar, dia bisa cinta sama siapapun. Kamu naksir seseorang, tapi yang terpenting, yang pertama, izinkan kamu tahu lebih banyak tentang orang itu. Si hamba ini menceritakan pada Ishak, ini orangnya, wah, dia udah begini-begini loh, memberi minum 10 unta dikasih minum gitu, gimana banyaknya. Kamu harus tahu banyak tentang dia. Kedua, ambil keputusan. Si Ishak mengambil Ribka, mengambil menjadi istrinya. Baru yang ketiga, mencintai dengan segenap hati. Karena seringkali kita kebalik, cinta dulu segenap hati,
baru cari tahu tentang dia. Sayangnya, cintanya jadi cinta yang buta, love is blind. Udah ini baru terakhir ngambil. Salah. Yang pertama apa? Cari tahu tentang dia. Yang kedua apa? Apa tadi? Pengambil putusan. Yang ketiga mencintai dia dengan segenap hati. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman, cinta memang perasaan, tapi yang terpenting cinta adalah keputusan. Kita nyanyi lagu tadi yuk. Nyanyi lagu yang tadi yuk. Tadi kecepatan ngomongnya jadi. Sambil kita renungin firman baru kita dengar, renungin hubungan kita, renungin diri kita masing-masing, kita nyanyi lagu ini ya. Kisah cintaku manis dan indah, berjalan bersama denganmu, sungguh bahagia, betapa indahnya. Takkan ku hidup tanpa dirimu. Lapar dahaga yang aku rasa, Kau yang penuhi itu semua. Sungguh bahagia, betapa indahnya. Kan ku cintaimu selamanya. Kekasih sejatiku hanya dirimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu. Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Biarkan musik terus mengalun, dan saya undang setiap kita untuk tundukkan kepala. Teman-teman, inilah momennya kamu datang sama Tuhan, dan kamu membawa dirimu seutuhnya, sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mencintai engkau, Tuhan yang mengasihi engkau, Tuhan yang memberikan hidupnya buat setiap kita. Kalau teman-teman pernah mengalami kasih Tuhan yang besar dan ajaib, karena Tuhan yang begitu mencintai engkau, pada siang ini mari kita menghadapkan diri kita, hati kita, wajah kita kepada Tuhan yang mencintai kita, dan Tuhan yang ingin kita memiliki masa depan yang baik. Karena itu Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk firman buat setiap kita ikuti, agar hidup kita menyenangkan hati Dia. Teman-teman, pada siang ini, bukalah hatimu seluas-luasnya, angkatlah jiwamu setinggi-tingginya, dan izinkan Tuhan boleh jamah hatimu, dirimu, dan bahkan Tuhan boleh mengevaluasi diri setiap kita pada siang ini. Teman-teman, kepada kamu yang saat ini sedang berpacaran, baik pacarmu ada di ruangan ini ataupun tidak, kamu yang saat ini sedang dalam komitmen menjalin kasih dengan seseorang, mari setiap kita boleh pikir hubungan kita di hadapan Tuhan. Apakah hubungan kita adalah hubungan yang dikasihi Tuhan, dikenal oleh Tuhan? Apakah kita sudah libatkan Tuhan dalam segala yang kita lakukan, atau itu adalah keputusan kita sendiri? Apakah kita menginginkan Tuhan memberikan yang terbaik dengan karakter yang baik, ataukah hanya nafsu yang menjadi utama dalam pacaran kita? Apakah pacaran kita, kalau Tuhan melihatnya, Dia tidak memalingkan muka, tapi justru Dia memeluk hubungan pacaran kita. Dia menaruh tangan ketiga itu di antara kedua tangan kita. Apakah Tuhan tersenyum pada waktu kita berpacaran? Teman-teman, pada siang ini, buat setiap kita yang sedang berpacaran, di hadapan Tuhan, kepada setiap kita yang berkata, Tuhan, aku mau Tuhan jadi yang utama dalam hubunganku. Aku mau Tuhan menjadi tangan ketiga dalam hubunganku. Teman-teman, kau boleh angkat tanganmu, bukan kepada siapapun. Kau angkat tanganmu pada Tuhan. Kau angkat tanganmu pada Tuhan, dan kau katakan, Tuhan, ini saya, dan saya membutuhkan Tuhan dalam hubungan pacaran saya. Saya mau hubungan saya berkenan, menyenangkan hati Engkau. Kau angkat tanganmu yang tinggi. Kau angkat tanganmu pada Tuhan, dan kau serukan isi hatimu pada Tuhan. Kau terus doa kepada teman-teman yang sedang single. Dengarkan baik-baik. Suatu hari nanti kamu akan menjalin kasih dengan seseorang. Saya pertanyaannya, apakah kamu sudah siap?
untuk mencari yang berkenan di hati Tuhan. Nah itu pada siang ini tetapkan hatimu untuk tidak dituntun oleh hatimu belaka, tuntun oleh pemahaman yang benar, dituntun oleh Roh Tuhan yang memimpin, malaikat yang memimpin kepada orang yang tepat, dan menuntun engkau kepada seseorang yang kau cari selama ini. Teman-teman yang single, arahkan hatimu pada Tuhan, minta Dia boleh jamah hatimu, memberikan pada konsep-konsep yang baik dan benar, membuka matamu bukan hanya mata hati, mata jasmani, mata rohani, membuka kamu melihat orang yang tepat yang Tuhan sediakan, dan memberikan kau kesabaran menanti yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut engkau. Teman-teman yang single, buat setiap engkau yang berkata, Tuhan, aku mau menanti dan aku mau memiliki konsep yang benar dalam berpacaran, kau boleh angkat tanganmu. Kau bilang sama Tuhan, Tuhan, ini saya. Tuhan, ini saya. Tuhan, jamah hati saya. Tuhan, urapi saya. Tuhan, tolong saya. Setiap kita doa dalam hati kita masing-masing pada siang ini. Mohon Tuhan mendengar doa setiap kami. Oh Yesus, jamah hati setiap kami. Mohon Tuhan mengasihani setiap kami. Mohon Tuhan menolong setiap kami. Tuhan mengampuni setiap kami buat segala kesalahan kami dan bawa kami kepada kebenaran. Kasih sejatiku, kekasih sejatiku hanya tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Saya percaya bahwa Tuhan melampaui segala kasih yang ada di dunia, melampaui segala cinta yang ada di dunia. Cintamu tak terbandingi dan tak tersaingi. Tiada yang setara dengan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur di usia muda kami boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh mengenal Tuhan yang benar, merasakan kasih-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami saat ini, hidup kami pada waktu kami berkeluarga nanti ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.